Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita tadi, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku kelas 2, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama kita akan belajar tentang perbedaan mudzakkar dan muannas atau kata benda dalam zat laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua kita akan belajar kata tunjuk atau dalam bahasa Arabnya disebut isim isyarah. Kemudian yang ketiga kita akan belajar tentang kata tanya man atau siapa. Nah, kita hari ini akan belajar ketiga materi tersebut. Jadi mari kita simak baik-baik video berikut ini. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang perbedaan mudzakkar atau kata benda laki-laki dan muannas atau kata benda perempuan. Yang pertama adalah mudzakkar. Mudzakkar merupakan sebuah kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki atau zatnya memang laki-laki. Nah, salah satu ciri-ciri mudzakkar ini biasanya dia mudzakkar tidak memiliki huruf ta marbuthoh pada akhir kata. Baiklah, mari kita langsung ke contoh dari mudzakkar. Nah, contoh dari mudzakkar atau kata benda laki-laki adalah rajulun. Di situ tidak ada ta marbuthoh di belakang lam. Jadi ini merupakan kata mudzakkar. Kemudian yang kedua, Ahmadu. Nah, di situ juga tidak ada ta marbuthoh. Jadi ini merupakan mudzakkar. Kemudian yang ketiga, tilmidun. Nah, di situ setelah dzun tidak ada ta marbuthoh. Ta marbuthoh ini berbentuk bulat, kemudian ada titik 2 di atasnya. Nah, ini berarti merupakan mudzakkar. Kemudian yang keempat, kitabun. Nah, setelah ba di situ juga tidak ada ta marbuthohnya. Jadi ini merupakan mudzakkar atau kata benda laki-laki. Kemudian yang kedua adalah muannas. Nah, muannas ini adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan atau memang zatnya perempuan. Nah, ciri-ciri dari muannas ini kebalikan dari mudzakkar tadi, yaitu ada huruf ta marbuthoh pada akhir kata. Ta marbuthoh ini berbentuk bulat, kemudian ada titik 2 di atasnya. Contoh dari muannas yang pertama adalah mar'atun. Nah, mar'atun ini artinya perempuan. Nah, di situ ada ta marbuthoh di belakang alif. Nah, jadi ini merupakan kata benda jenis muannas. Kemudian yang kedua, Fatimatun. Nah, ini merupakan kata benda muannas juga karena di belakang mim di situ ada ta marbuthoh. Ini artinya Fatimah. Kemudian yang ketiga, tilmizatun. Nah, ada tun di sini. Tun ini berarti menandakan dia muannas. Ini artinya murid perempuan. Kemudian yang keempat, saburatun. Nah, saburatun artinya papan tulis. Di sini saburatun juga merupakan muannas karena di belakang ra ada ta marbuthoh. Baik anak-anak, materi yang kedua yaitu tentang kata tunjuk atau dalam bahasa Arab disebut isim isyarah. Nah, kata tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau memberitahu posisi sesuatu. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk dibagi menjadi 2, yaitu ini untuk menunjukkan jarak dekat dan itu untuk menunjukkan jarak jauh. Kata tunjuk ini dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Untuk laki-laki disebut hadza
dan untuk perempuan disebut hadhihi. Kata tunjuk itu juga terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, kata tunjuk itu untuk laki-laki disebut dzalika, dan kata tunjuk itu untuk perempuan disebut tilka. Mari kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama adalah contoh soal dari kata tunjuk ini. Hadza mudarrisun. Hadza di sini artinya ini. Nah, kemudian diikuti dengan kata benda jenis laki-laki mudarrisun. Nah, maka ini artinya ini guru laki-laki. Mengapa tidak pakai hadhihi tapi harus pakai hadza? Karena di situ mudarrisun merupakan kata benda jenis laki-laki. Buktinya atau ciri-cirinya tidak diikuti dengan tak marbutoh di belakang sin. Jadi ini merupakan contoh dari kata tunjuk jenis laki-laki. Kemudian contoh kata tunjuk itu untuk laki-laki yaitu dzalika thalibun. Nah, dzalika di sini artinya itu. Kemudian thalibun artinya murid laki-laki. Nah, mengapa tidak pakai tilka? Mengapa pakai dzalika? Karena di sini thalibun merupakan kata benda jenis laki-laki. Nah, buktinya atau ciri-cirinya di belakang kata tidak diikuti dengan tak marbutoh. Kemudian contoh yang ketiga, kata tunjuk ini untuk perempuan. Hadhihi mudarrisatun. Nah, hadhihi artinya ini, mudarrisatun artinya guru perempuan. Nah, mengapa di sini kita harus memakai hadhihi, tidak memakai hadza? Karena setelah hadhihi diikuti dengan kata benda jenis perempuan yaitu mudarrisatun. Nah, ciri-cirinya adalah adanya tun atau tak marbutoh di akhir kata. Jadi ini merupakan kata benda jenis perempuan. Oleh karena itu, kata tunjuk yang digunakan juga perempuan. Kemudian contoh yang terakhir adalah tilka thalibatun. Nah, tilka di sini artinya itu. Kemudian thalibatun artinya murid perempuan. Mengapa di sini kita harus memakai tilka bukan dzalika? Karena setelah tilka diikuti dengan kata benda jenis perempuan yaitu thalibatun. Kemudian materi yang terakhir adalah kata tanya man atau artinya siapa. Nah, kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, kata tanya juga dibedakan menjadi dua, yaitu untuk mudzakkar dan juga untuk muannats. Untuk mudzakkar kita menggunakan man hadza dan juga man dzalika. Man hadza digunakan untuk menanyakan kata benda dalam jarak dekat. Siapa ini? Nah, itu man hadza. Kemudian man dzalika itu digunakan untuk menanyakan kata benda dalam jarak jauh. Man dzalika, siapa itu? Kemudian untuk kata tanya perempuan kita menggunakan man hadhihi dan juga man tilka. Man hadhihi untuk menanyakan kata benda dalam jarak dekat. Man hadhihi, siapa ini? Kemudian yang kedua, man tilka, siapa itu? Nah, kemudian untuk menjawabnya kita baru menggunakan kata tunjuk tadi. Misalnya seperti ini pertanyaannya. Man hadza, siapa ini untuk laki-laki? Nah, jawabnya hadza mudarrisun. Ini guru laki-laki. Kemudian pertanyaan yang kedua, man dzalika, siapa itu laki-laki? Nah, jawabnya dzalika thalibun. Itu murid laki-laki. Kemudian pertanyaan yang ketiga, man hadhihi, siapa ini untuk perempuan? Nah, jawabnya hadhihi mudarrisatun. Ini guru perempuan. Kemudian kata tanya yang terakhir, man tilka, siapa itu perempuan? Nah, jawabnya tilka thalibatun.
itu murid perempuan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.